Salam anak-anakku, salam unggul. Sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan karakter unggul kita pada pertemuan yang kedua ini, Miss ajak kita satu hati, kita sikap menghormati Tuhan sebagai pemberi hikmat dan penyertaannya dalam kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saatnya bagi kami untuk memulai proses kegiatan belajar untuk mata pelajaran pendidikan karakter unggul. Tuhan Yesus memberkati kami, anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, diberi hikmat, marifat untuk dapat memahami, mengerti, dan mengaplikasikan apa yang kami sajikan lewat materi ajar pada hari ini. Terima kasih, kami siap untuk masuk pada proses KBM hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik anak-anakku, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, Miss ajak kita semua berdiri. Miss ajak kita semua berdiri dan kita nyanyikan lagu Mars Genyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Mari sama-sama kita satu hati, kita ucapkan visi, misi, dan nilai-nilai Genyu. Visi Genyu, menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu, mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam 7 area kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Genyu, gentleness, excellence, nature, unity. Baik anak-anakku, pada pertemuan kita yang kedua di mata pelajaran pendidikan karakter unggul, khususnya yang untuk SMA Kristen Generasi Unggul, Miss ajak sebelum kita memulai pembelajaran ini serius ya, serius fokus, konsentrasi, ya. Catat setiap poin-poin penting yang akan Miss sajikan. Kenapa? Karena PPT yang Miss sajikan ini hanya poin-poin inti saja, tetapi pada penjelasannya Miss harapkan kalian mengikuti dan mencatat sehingga ketika saat mana kamu mempelajarinya kembali, kamu bisa memahami tiap apa yang Miss sampaikan lewat pembelajaran pendidikan karakter unggul. Selalu Miss ingatkan kepada anak-anakku bahwa pembelajaran pendidikan karakter unggul ini adalah pembelajaran yang berbeda daripada pembelajaran yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengemas, ya, kita mengkondisikan materi ini agar ada satu pemahaman ya, tentang karakter, tentang nilai-nilai moral yang seperti pada pertemuan Miss yang pertama dengan anak-anakku bahwa nilai karakter, nilai-nilai moral yang kami sajikan lewat
pendidikan karakter unggul khususnya di SMA Kristen Generasi Unggul ini adalah nilai-nilai karakter yang berdasar atas Alkitab. Alkitab adalah kebenaran hakiki yang tidak bisa digantikan oleh buku pintar apapun yang ada di bumi ini. Jadi anak-anakku mari ya, serius duduk dengan sopan di rumah, nonton baik-baik video pembelajaran ini agar ada hal-hal penting yang disajikan pada saat ini memberkati anak-anakku dipahami dan juga lebih daripada itu Miss harapkan bisa kamu terapkan dalam kehidupan kamu. Baik, kita langsung saja masuk pada pembelajaran kita. Ya, kita masih berbicara tentang keteladanan dalam perkataan. Ya. Kenapa Miss selalu tekankan dari yang lalu masih membahas hal yang sama keteladanan dalam perkataan. Seringkali orang menganggap bahwa perkataan itu adalah hal yang biasa. Kita mau mengucapkan apapun terserah karena itu adalah mulut kita. Makanya ada istilah yang berkata mulutmu harimaumu. Ya kan? Mulut kita ini terserah kita mau pakai untuk mengeluarkan kalimat apa itu urusan kita. Tetapi tidak demikian. Anak-anak sekolah Kristen Generasi Unggul bukan anak-anak yang berpikiran sama dengan orang-orang yang di luar sana. Kita harus memiliki pemahaman yang benar bahwa perkataan itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan keberimanan kita. Perkataan itu menentukan, perhatikan, menentukan nasib kekekalan kita. Sekali lagi, Miss tegaskan bahwa perkataan itu menentukan nasib kekekalan kita. Ini adalah hal yang sangat penting yang harus dibiasakan sejak kamu muda supaya tidak sembarang mengeluarkan perkataan, ya. Perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan-perkataan yang mubazir, perkataan-perkataan yang sia-sia. Baik, kita akan masuk, ya. Perkataan memegang peranan sangat penting dalam kehidupan setiap orang, khususnya pergaulan dengan orang lain. Hal penting yang Miss ingin sampaikan pertama bahwa perkataan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di dalam dia membangun relasi dan hubungan dengan seseorang. Ketika kita menjalin hubungan pertemanan atau hubungan kedekatan ya, membangun relasi dengan seseorang, maka yang kita sampaikan yang menjadi media di dalam kita berhubungan, ya, berkomunikasi dengan orang tersebut adalah perkataan kita. Ya. Jadi perkataan memegang peranan penting dalam sebuah pergaulan. Orang bisa menyukai kita dan tidak menyukai kita, bahkan bisa dilihat dari perkataan kita. Makanya sering kita anak-anakku mungkin merasa bahwa ketika ada orang yang misalnya mau berteman dengan kita, mau menjalin relasi dengan kita, hubungan dengan kita, ya, kalau mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak berkenan dengan apa yang ada dalam hidup kita, biasanya kita terkesan menjauhi, ya kan, atau tidak suka. Kenapa sih? Kok bicaranya gitu, tidak sopan, ya? Kok kata-kata yang dikeluarkan sepertinya tidak mencerminkan bahwa dia adalah orang yang berpendidikan. Jadi perkataan itu memegang peranan penting dalam sebuah pergaulan. Yang kedua, dalam sebuah keluarga, perkataan yang digunakan sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Banyak kali Miss jumpai dalam kehidupan anak-anak SMA khususnya ya. Ada anak-anak SMA yang menyimpan kemarahan, ya, menyimpan kepahitan, menyimpan sakit hati kepada orang tuanya karena mengeluarkan bahasa dan perkataan yang menyakiti hatinya. Misalnya anak tidak berprestasi, langsung dikata-katain, dasar anak goblok, dasar anak bodoh. Ini anak siapa kamu ini? Nah, perkataan-perkataan seperti itu tanpa sadar, ya, ataupun sadar karena kebiasaan dikeluarkan tetapi tidak berdasarkan satu pertimbangan yang matang. Oleh sebab itu kamu sebagai generasi penerus, ya, yang nantinya kamu akan ada dalam komunitas ya, yang lebih luas, kamu suatu saat akan dipercayakan untuk menjadi pemimpin dalam suatu komunitas, organisasi, atau mungkin pemimpin di sebuah keluarga nantinya. Ya, kamu itu sudah diberikan pemahaman
bahwa perkataan itu adalah hal yang sangat penting. Kita tidak boleh menyia-nyiakan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sia-sia dan tidak berguna. Perkataan memegang peranan dalam tumbuh kembang seorang anak. Kalau kita kata-katain seorang anak itu bodoh, goblok, maka anak itu akan bertumbuh terus. Ya sudah tertanam dalam pikiran mindsetnya bahwa dia bodoh. Mau berusaha bagaimanapun dia tetap goblok, dia tetap bodoh. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita ubah. Budaya-budaya seperti ini yang harus kita ubah. Apalagi kan di NTT, Kota Kupang ini biasanya cenderung sekali kalau mengeluarkan bahasa dan kalimat itu ceplas-ceplos saja, asal ngomong saja. Ya. Ketika kita ada dalam suatu komunitas tertentu, ya biasanya kita ngomong apa adanya, tidak pakai aturan, tidak pakai etika. Nah, kamu, ya anak-anak siswa SMA Kristen generasi unggul harus belajar untuk menempatkan bahwa perkataan itu sangat penting. Ketika orang lain mendengar apa yang kita ucapkan, akan menciptakan satu pola pikir dalam hidupnya. Akan menciptakan satu motivasi, ya optimis dan pesimis itu juga dari setiap perkataan kita. Jadi perkataan memegang peranan yang sangat penting. Perhatikan baik-baik anak-anakku. Dan yang ketiga, perkataan yang baik dapat memberikan kesehatan rohani, mental, dan jasmani. Perkataan dapat memberikan kesehatan rohani, mental, dan jasmani. Seringkali kita menonton atau mendengar beberapa berita. Banyak sekali kasus-kasus di mana seorang anak bunuh diri karena diejek temannya. Dibully lewat perkataan. Ya, bully itu perkataan dan perbuatan. Tetapi yang menjadi fokus kita pada pertemuan kali ini adalah tentang perkataan. Berapa banyak anak-anak, ya pelajar-pelajar, bahkan pelajar-pelajar Kristen yang tidak menyadari hal ini. Seringkali kita pun pada saat menelpon atau mengirim pesan lewat berbagai media sosial, ya mewakili apa yang ada di pikiran kita, itu adalah perkataan-perkataan kita lewat tulisan-tulisan yang kita buat. Jadi anak-anakku, hati-hati. Orang lain yang mendengar setiap perkataan kita, membaca tulisan-tulisan lewat media sosial, ya, itu berpengaruh kepada perkembangan rohani, perkembangan mentalnya, dan juga jasmaninya. Makanya kita selalu himbau kepada anak-anak, gunakan media sosial dengan baik. Ya. Muat postingan-postingan yang bermanfaat. Ketika orang lain baca, orang lain termotivasi. Kamu kan tidak tahu banyak orang yang membaca di sana. Ada yang pada saat orang membaca, dia dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan frustasi, dalam keadaan putus asa. Tetapi ketika membaca apa yang kamu post, ya, story kamu, ya, atau apapun yang kamu tampilkan, ya, atau mungkin perkataan kamu secara langsung, itu bisa menguatkan mereka. Ketika kamu mempost atau menstorikan, ya, ayat-ayat kebenaran firman Tuhan, rema-rema yang kamu dapatkan, pengalaman-pengalaman kesaksian pribadi, tahukah kamu bahwa itu memegang peranan yang sangat penting ketika orang lain membaca, dia juga sedang mengalami pengalaman yang sama dengan kamu, maka mereka akan dikuatkan karena kesaksian hidup kamu yang kamu sampaikan lewat media sosial tersebut. Jadi perhatikan, perkataan itu dapat membuat seseorang menjadi sehat, rohaninya jadi lebih baik, dan juga bisa membawa hal yang tidak baik dalam kehidupan jasmani, rohani, maupun secara psikis kita, mental kita. Makanya saya katakan, kamu boleh searching di YouTube, ya, di Google, banyak sekali kasus-kasus. Ya, anak bunuh diri karena diejek temannya. Ya kan? Ada yang, tadi Miss baru nonton, ada yang sampai membunuh temannya karena diejek, celananya robek, diejek setiap hari, celananya robek. Akhirnya dia bunuh temannya yang ngejek. Yang kan, perkataan itu begitu luar biasa, ya, perkataan kita. Jadi perhatikan baik-baik, ya anak-anakku, kita akan belajar lebih dalam tentang keteladanan dalam perkataan. Miss tidak mau kamu walaupun masih muda tetapi harus belajar bahwa mempertanggungjawabkan perkataan kita ini. Ingat bahwa segala sesuatu kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, termasuk apa yang kita ucapkan. Oke, kita lanjut. Dasar ayat referensi yang kita pelajari pada hari ini itu
Amsal 25 ayat 11 mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya bagaikan buah apel emas di pinggan perak. Jadi perkataan yang kita keluarkan tepat waktunya, ya, tepat momennya, ya, sasarannya juga tepat dan isinya juga berkualitas, ya, memotivasi, membangun, semuanya itu seperti barang yang berharga bagi orang yang menyaksikan, bagi orang yang mendengar, bagi orang yang membaca apa yang kita sampaikan. Baik itu apa yang kita ucapkan secara langsung maupun lewat sekarang kan karena pandemi COVID-19 biasanya kita hanya berkomunikasi lewat media sosial. Jadi hati-hati, ya, hati-hati pergunakan setiap sarana prasarana yang kamu miliki untuk hal-hal yang bermanfaat, khususnya untuk memposting hal-hal yang bermanfaat, yang memberkati, yang membangun orang lain. Jadi perkataan yang kita ucapkan itu adalah hal yang sangat berharga. Jadi anak-anakku yang ada di rumah, apa yang sebelum kamu ucapkan, pikirkan baik-baik. Apakah ketika saya mengatakan hal ini memberkati tidak? Apakah menjadi barang yang berharga atau malah akan membuat orang lain menjadi down, menjadi pesimis, bahkan menjadi putus asa? Maka secara tidak langsung kita membawa dampak yang negatif kepada orang yang melihat, membaca, mendengar apa yang kita sampaikan. Kemudian yang berikut, dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Setiap perkataan kita haruslah perkataan yang membangun, sehingga setiap orang yang mendengarnya, ya, mengenal kita lewat apa yang kita ucapkan, mengenal siapa pribadi kita, ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang sudah dibekali dengan pengertian, pengetahuan, nilai-nilai kebenaran, perkataannya harus beda. Harus beda dengan anak-anak yang tidak diberikan pemahaman dan pengertian yang sama seperti kamu. Ingat, perkataan itu sangat penting. Orang lain akan diberkati lewat apa yang kita ucapkan. Tetapi tentunya seperti pada pertemuan yang lalu, Miss katakan bahwa perkataan itu tidak muncul dengan sendirinya. Perbendaharaan kita pun harus baik. Tapi Miss percaya anak-anak generasi unggul itu dibekali dengan firman yang sangat luar biasa. Perbendaharaan hidup kamu tuh diisi terus setiap hari dengan firman. Dan diharapkan apa yang keluar nantinya dari perbendaharaan kamu itu adalah hal-hal yang baik, yang membangun, yang memberkati orang lain. Jadi orang lain yang menikmati apa yang kamu ucapkan itu beroleh kasih karunia, diberkati. Baik, kata perkataan kotor, ya, di dalam tadi Efesus 4 ayat yang ke-29 itu memakai kata logos sapros. Jadi perkataan kotor di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 tadi memakai kata logos sapros. Logos sapros itu artinya perkataan yang buruk dan perkataan yang kotor yang akan mendatangkan kebinasaan. Jadi logos sapros yang diartikan di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu sebagai perkataan yang buruk adalah perkataan-perkataan yang membawa kebinasaan. Kalau Miss contohkan, misalnya apa? Mengeluarkan kata-kata makian, membuli dalam bentuk misalnya omong orang bodoh, ya, menjelek-jelekan keburukannya, bicara terus tentang keburukannya, mengeluarkan humor-humor jorok, ya kan? Menggosipkan teman kamu. Itu adalah perkataan-perkataan yang buruk dan ingat, bisa membinasakan. Membinasakan orang lain yang mendengarnya, ya, membuat dia menjadi orang yang putus asa, semakin depresi dan pada akhirnya berakhir dengan tadi Miss katakan bunuh diri. Stres yang berkepanjangan dan bunuh diri, dan juga membinasakan kamu. Membinasakan kamu, karena kamu adalah pelaku dari ucapan itu sendiri. Jadi perhatikan baik-baik anak-anakku dalam pergaulan kamu, jangan sembarang untuk mengeluarkan perkataan. Ini adalah modal yang kuat. Modal yang kuat. Untuk kamu di dalam pergaulan kamu hati-hati.
hati-hati mengeluarkan perkataan kamu. Pada akhirnya semua perkataan itu kita harus pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, perkataan yang baik. Paulus menasihatkan kepada jemaat yang kita baca ayatnya itu, ya, bahwa perkataan yang buruk harusnya diganti dengan perkataan yang baik. Nah, perkataan yang baik di sana memakai kata logos agaton. Ingat bahwa kalau kita berbicara tentang perjanjian baru, Alkitab perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu berarti berbicara tentang bahasa Yunani. Jadi kalau misalnya Miss katakan logos sapros, ya logos agaton itu bahasa Yunani. Nah, logos agaton ini memiliki dua arti. Yang pertama, perkataan yang baik akan mendatangkan kebaikan dan membangun bagi orang yang mendengarnya. Dan yang kedua, membangun bagi mereka yang mendengarnya, memiliki pengertian di mana para pendengar mendapatkan berkat dari Allah. Jadi yang pertama, bahwa ciri perkataan yang baik itu adalah dia pasti membangun. Seperti Miss bilang, kalau misalnya ada orang yang putus asa, yang lagi sedih, harusnya perkataan itu bisa menghibur dia. Bukannya membuat dia semakin putus asa dan semakin sedih, semakin stres, depresi, kemudian berujung pada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi harus membangun. Kemudian perkataan-perkataan yang dikeluarkan itu harusnya berisi berkat-berkat Allah. Berkat-berkat Allah. Jadi anak-anakku, anak-anak SMA Kristen generasi unggul, Miss sangat harapkan apa yang Miss sajikan ya, saat ini bisa dapat kamu pahami dan ingat terapkan dalam kehidupan kamu. Ini penting sekali. Jangan dikira bahwa perkataan itu hal yang biasa. Kan Miss kita berkata ya, apa adanya, jujur. Iya, tapi ada aturannya semua. Kita tidak bisa kemudian karena kita berkata apa adanya, kemudian tidak ada etika, aturan. Dan tidak ada muatan kualitas perkataan yang kita sampaikan. Setiap kata itu memiliki maknanya sendiri akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik apa yang disampaikan ini. Kemudian, setiap orang dituntut untuk mampu menguasai lidahnya agar setiap perkataan yang diucapkan dapat membangun orang lain. Supaya perkataan kita dapat membangun dan membawa berkat dalam kehidupan orang lain, maka kita perlu menguasai lidah kita. Ya. Pada pertemuan kita yang pertama, kalau anak-anakmu ingat dengan baik, lidah itu adalah benda yang sangat kecil, bagian terkecil dari tubuh kita, tetapi dia memegang peranan yang sangat penting. Bahkan diibaratkan seperti api, ya, api yang kecil tetapi mampu menghanguskan seluruh hutan. Nah, sama dengan perkataan kita ini. Perkataan kita ini harus kita kendalikan, ya. Lidah kita harus kita kendalikan. Kalau sudah mau mengucapkan hal yang tidak membangun, tidak bermanfaat, langsung cepat-cepat diam, tahan. Kendalikan, ya. Tutup mulutnya. Harus dikendalikan. Tapi Miss, saya mau begitu, tapi kenapa ya tiba-tiba saya ceplos-ceplos? Itu adalah kebiasaan. Ya. Itu kebiasaan. Harus dibiasakan untuk dibaharui cara, budaya, ya, tata kamu mengeluarkan bahasa. Makanya harus dikendalikan lidah kamu. Misalnya kalau ada teman yang mengejek kamu, langsung kamu kendalikan lidah kamu. Jangan balas. Tidak boleh balas. Langsung kendalikan. Jadi ingat anak-anakku, kendalikan lidah kamu terhadap perkataan-perkataan yang tidak membangun orang lain. Walaupun masih muda, tetapi harus menjadi teladan. Walaupun kamu masih muda harus menjadi teladan. Kalau kita berangkat dari peristiwa tentang Timotius, Miss katakan pada pertemuan yang minggu lalu, Timotius waktu mengikut Rasul Paulus itu dia baru berumur 15 tahun. Sama seperti usia kamu. Timotius belajar banyak dari Rasul Paulus tentang cara berbicara, cara bersikap, yang nantinya ketika Timotius kira-kira berumur 40 tahun dipercayakan untuk menjadi pemimpin jemaat yang dirintis oleh Rasul Paulus. Di situ pun Timotius terus belajar untuk menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan. Ya.
kasih kesetiaan, kesucian hidup. Sama seperti kamu, walaupun kamu masih muda, harus memiliki satu tekad yang kuat untuk menjadi teladan dalam tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Seperti fitnah, gosip, membicarakan keburukan orang lain. Harus dikontrol. Harus dijaga. Apalagi dalam usia kamu. Sering kita bercerita dengan teman tanpa kita mengontrol apa yang kita ceritakan, apa yang kita ucapkan. Yang pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Mungkin kamu belum terlalu memahami. Suatu saat seiring dengan pengalaman hidup kamu, apa yang disampaikan ini kamu akan memahaminya. Anak-anakku yang ada di rumah, mari ya sama-sama dengan apa yang disampaikan sajian materi ini sangat penting, bekal yang sangat mahal. Kamu tidak akan pernah menjumpai di mata pelajaran lainnya. Bahkan mungkin hal-hal seperti ini sangat jarang kamu jumpai dalam pelayanan-pelayanan di gereja untuk menyampaikan hal-hal detail seperti ini. Jadi perkataan itu sangat penting, jaga baik-baik perkataan-perkataan yang kamu ucapkan setiap hari. Perkataan yang kita ucapkan setiap hari itu merupakan cerminan dari hati dan pikiran kita. Ya. Apa yang kita ucapkan setiap hari, kemudian kita lakukan dalam hidup kita, itu merupakan perwakilan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Tidak bisa kita berkata bahwa sebenarnya hati saya itu baik. Hanya kata-kata saja Mias. Tapi sebenarnya dalam pikiran saya dan hati saya itu orangnya baik. Hanya kadang-kadang saya itu tipenya ceplas-ceplos. Oh, tidak bisa. Justru yang kamu keluarkan itu adalah mewakili apa yang ada dalam pikiran kamu dan apa yang ada di hati kamu. Yang sudah terlalu banyak informasi itu masuk kemudian akhirnya keluar dalam apa yang kamu ucapkan. Tidak bisa kita katakan sebenarnya dia itu baik, Miss. Hanya dia itu sudah terbiasa ngomongnya seperti itu. Tapi pada dasarnya dia itu baik. Tidak bisa seperti itu. Apa yang diucapkan oleh orang itulah yang ada dalam pikiran dan hatinya. Tidak mungkin dia ucapkan tanpa apa yang ada dalam pikiran dan hatinya. Lalu dari mana perkataan-perkataan itu? Tidak mungkin secara otomatis dia bisa mengeluarkan bahasa, kalimat, ya, pernyataan, hal-hal yang tidak baik. Kalau yang ada dalam pikiran dan hatinya itu hal-hal yang tidak baik juga. Begitu. Ya. Jadi pahami dengan baik, ini penting. Apa yang kita ucapkan itu mewakili apa yang ada dalam pikiran dan hati kita. Jaga baik-baik semuanya itu. Ya. Seluruh perkataan baik yang disampaikan secara pribadi kepada beberapa orang, namun yang disampaikan secara pribadi maupun kepada banyak orang harus bisa menjadi berkat. Ya. Ada orang yang berkata bahwa dia tidak bisa bicara menjadi berkat. Tapi kalau secara pribadi bisa, tapi kalau di depan umum tidak bisa. Sebenarnya bisa, itu tergantung dari kebiasaan kita. Kita bisa menjadi berkat dimanapun. Ya. Dimanapun, kepada siapapun. Kalau kita terbiasa membiasakan lidah kita mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, maka itu akan menjadi kebiasaan dan gaya hidup kita. Anak-anak SMA Kristen generasi unggul harus membiasakan. Harus membiasakan. Membiasakan untuk membuang perkataan-perkataan kotor dan menggantinya dengan perkataan-perkataan yang positif, membangun perkataan-perkataan yang benar. Kalau dibiasakan, nantinya kamu akan menjadi gaya hidup kamu. Kalau kamu tidak berbicara benar, itu bukan kamu. Sampai pada level itu. Sampai pada level itu. Sampai pada level di mana ketika kamu mendengarkan hal yang tidak baik itu kamu tidak suka. Kamu harus sampai pada level itu. Tapi Miss, kan kita masih hidup di bumi. Justru itu. Kita belajar selagi kita masih hidup di bumi. Di surga kita tidak ada pembelajaran lagi. Harus dibiasakan, harus dilakukan setiap hari. Menjadi satu budaya kamu. Menjaga hati. Untuk kita bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Ya, ini juga sudah disentil pada pertemuan kita yang pertama. Harus hati kita ini dijaga. Karena hati ini adalah perbendaharaan. Apa yang ada di dalam hati itu meluap melalui apa yang kita ucapkan. Kita lakukan setiap hari. Jadi hati kita harus dijaga baik-baik. Dijaga dengan apa?
Dijaga dengan banyak mengkonsumsi kebenaran firman Tuhan. Banyak mengkonsumsi, banyak membaca kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak kebenaran firman Tuhan yang masuk dalam kehidupan kita, maka akan semakin berpotensi besar untuk kita membangun budaya perkataan yang benar. Kendalikan lidah kita untuk tidak mengucapkan perkataan yang kotor. Kendalikan ya. Ketika sudah mau mulai ucapkan, tahan ya. Jangan sampai dikeluarkan. Langsung cepat minta ampun pada Tuhan. Tetapi jangan hari ini buat minta ampun, besok buat minta ampun, lusa buat minta ampun, ya sama saja. Sama saja. Harus dikendalikan. Harus dikendalikan. Kamu bisa kendalikannya, kamu punya potensi untuk mengendalikan. Kamu diperlengkapi dengan kehendak bebas. Kamu diperlengkapi dengan spirit roh Allah. Kamu bisa mengendalikan itu. Berusaha menggunakan perkataan yang baik, yang dapat membangun dan menjadi berkat bagi orang lain. Selalu gunakan kata-kata yang baik, yang membangun setiap hari. Dibiasakan, kalau setiap hari, ya mulai dari hari ini, ketika kamu mempelajari materi ini, mulai dari hari ini kamu belajar. Belajar untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun. Mulai hari ini kamu memposting, ya, kamu menstorikan kalimat-kalimat yang membangun orang lain. Mulai hari ini, mulai saat ini ketika kamu ya mendengarkan materi ini, hati-hati. Hati-hati dengan setiap perkataan dan kalimat kita. Ya. Menjadi teladan dalam perkataan berarti harus berkata jujur, mengucapkan kata-kata yang membangun, dapat memberi semangat dan dorongan kepada orang lain. Setiap hari Miss selalu himbau kepada anak-anak SMA Kristen generasi unggul, berikan semangat kepada teman-teman kamu. Kita dalam masa pembelajaran jarak jauh ini bukan masa yang mudah. Ini adalah satu budaya baru, new normal. Ya. Pembelajaran lewat ini Miss tahu akan sedikit membosankan, bahkan akan sangat membosankan ketika kamu mengikuti pembelajaran. Tetapi sebagaimana mentor-mentor generasi unggul yang selalu semangat untuk memberikan materi kepada kamu lewat berbagai media pembelajaran yang kami sajikan, sama dengan anak-anakku yang ada di rumah, Miss minta kalian satu dengan yang lainnya saling memotivasi. Kalau kamu lihat teman kamu sudah tidak bertanggung jawab dalam mengumpulkan tugas, ya, sudah tidak bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran baik lewat Zoom, media pembelajaran YouTube ini, ya, ingatkan mereka, dorong, bangun terus kehidupan. Ayo cepat kirim tugas, ayo teman-teman, ya, motivasi mereka. Motivasi lewat perkataan kita setiap hari. Miss selalu dalam grup-grup, khususnya yang anak kelasnya Miss itu, Miss selalu ingatkan mereka. Saling motivasi satu dengan yang lain. Itu pergaulan kamu itu seperti satu keluarga besar yang Tuhan taruh, satu komunitas yang kita bangun sama-sama. Ayo kita sama-sama, ya. Sama-sama maju, sama-sama berkembang, sama-sama bertumbuh. Ya. Sama-sama memotivasi dan mendorong untuk maju, bersemangat mengikuti pembelajaran. Ya. Sama-sama bersemangat dan maju untuk melakukan apa yang benar dalam hidup ini. Jadi ingat bahwa harus memberikan dorongan, semangat terus. Ayo semangat, ya kan? Ayo teman-teman, ayo giat, kumpulkan tugas, ayo kumpulkan renungan setiap hari tanpa mentor-mentor ingatkan lagi. Bahkan bila perlu kalau mentor-mentor lupa untuk memberikan PR tugas, diingatkan. Itu baru budaya yang benar. Kita jangan melihat orang lain. Jangan melihat teman kamu yang ada di sekolah lain. Miss kok dia enak ya. Dia belajarnya santai-santai. Kami kok susah ya, hampir setiap hari waktu kami terkuras untuk belajar. Ya beda. Kita beda. Kita mengikuti gaya hidup yang sebenarnya. Yang taatnya, yang disiplinnya, yang rajinnya Yesus Kristus. Itu yang kita ikuti. Bukan kita ikuti teman kamu di sekolah A, sekolah B. Ya. Atau adik-adik kamu yang mungkin ada di sekolah A, sekolah B. Kita beda, kamu beda. Kamu dipersiapkan bukan untuk cuma sukses di bumi, tetapi sukses sampai di kekekalan. Pikirkan dan tanamkan dalam pikiran kamu semua. Ya. Jadi di akhir dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, Miss harapkan apa yang Miss sajikan, ya, teladan lewat perkataan ini, mari tingkatkan, lakukan, budayakan, biasakan, ya. Jadikan ini gaya hidup kamu.
Jadikan ini gaya hidup kamu. Ketika kamu mengucapkan hal-hal ya, kalimat-kalimat, perkataan-perkataan, pikirkan baik-baik agar perkataan itu apakah bisa membangun orang lain, memotivasi orang lain, membawa berkat Allah dalam kehidupan mereka atau tidak. Jika tidak, maka buang. Jika membangun, maka dibiasakan. Dioptimalkan, dimaksimalkan, ditingkatkan. Ya. Jadikan materi ini adalah pembelajaran berharga untuk kamu. Bisa harapkan bahwa apa yang Miss sajikan materi setiap hari dapat memberkati hidup kamu. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Miss ajak kita semua berdiri, kemudian kita akan menyanyikan lagu Mars Genyu. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Satu nilai dan satu tekad, kita bangun budaya unggul. Disiplin, taat, bertanggung jawab, jujur, rajin, percaya diri. Mari kita wujudkan bersama Indonesia adil dan makmur. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai melakukan pembelajaran pendidikan karakter unggul hari ini. Tuhan memberkati kami, agar apa yang kami sajikan bagi anak-anak kami dapat memberkati hidup mereka. Juga yang paling penting adalah hamba mohon kepadamu Roh Kudus, mampukan mereka untuk dapat melakukannya dalam hidup ini. Sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anakku, sampai jumpa pada pertemuan kita yang berikut. Ingat selalu pesan Miss, saling membangun lewat perkataan kamu. Tuhan memberkati.